the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So hear me out before you say the night is over. I want you to know we gotta carry on. Don't let this be our final song. Jadi kita udah sampai di Museum Juang 45. Perkenalkan, nama saya Inal sebagai ketua. Nama saya David Kisaputra sebagai wartawan. Nama saya Gita Budi Pratio sebagai editor. Nama saya Diko Cinta sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Juang 45 ingin menampilkan museum ini dengan Bapak siapa, Pak? Saya Muslim. Oke, kita masuk aja ke dalam. Teman-teman perlu diketahui memang Gedung Juang ini dibangun di masa pemerintah Hindia Belanda, ya. Dibangun tahun 1938. Ya, dibangun tahun 1938. Ketika itu memang ketika dibangun gedung ini dijadikan hotel. Namanya adalah Hotel Skomper 1. Ya, kemudian kurang lebih 5 tahun lah hotel ini berjalan, ya, 5 tahun berjalan, kemudian Jepang datang. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Sebenarnya Jepang itu datang tahun 1941 di Tarakan, ya, di Kalimantan. Nah, seluruh gedung-gedung yang dikuasai oleh Belanda diambil alih oleh Jepang, termasuk gedung ini. Kemudian diserahkan kepada Sendenbu. Sendenbu itu apa? Sendenbu itu adalah jawatan propaganda Jepang. Kemudian di tahun yang sama, pada 1942 bulan Juli tepatnya, gedung ini diserahkan kepada pemuda-pemuda Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk dididik politik, ya, untuk membantu mereka, untuk menyokong mereka selama mereka berada di Indonesia ini, dan juga untuk dijadikan kader-kader mereka memenangkan peperangan hasil Timur Raya. Nama gedungnya dirubah menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. Pemuda-pemudanya dinamakan Pemuda Menteng 31. Kedua Pemuda Menteng 31, ketuanya itu Bapak Sukarni namanya, wakilnya Bapak Hairul Saleh, ya, Ismail Wijaya sebagai bendaharanya, sekretarisnya A.M. Hanafi, ya. Nah, kemudian setelah diserahkan kepada pemuda-pemuda Indonesia dijadikan tempat pendidikan politik, pengajar-pengajarnya itu adalah pendiri-pendiri bangsa. Pengajarnya ada 11 kurang lebih, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, Sanusi Pane. Mereka adalah pendiri-pendiri bangsa. Kemudian oleh pengajarnya akhirnya dibelokkan, yang tadinya untuk membela Jepang justru malah di situ ditanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, ya. Dan caranya itu dibelokkan, akhirnya ketahuan sama Jepang, dibubarkan kemudian, ya. Singkat cerita, tahun 1972 gedung ini ditetapkan sebagai gedung bersejarah. Tahun 1943 gedung ini oleh Pemprov DKI akhirnya direnovasi tahun 1974, tepatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1974 gedung ini dijadikan museum, ya, oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto. Di sini teman-teman bisa dilihat ini rumah atau miniatur rumah dari Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, ini adalah diorama di mana pertama kali dibacakan teks proklamasi, ya, dan diadakan upacara pengerikan bendera. Ini ada miniatur dari mobil kepresidenan, ya. Ada mobil Rep 1, mobil Republik 1 yang dipakai oleh Bung Karno, mobil Rep 2 yang dipakai oleh Bung Hatta, dan ini mobil keluarga presiden. Ya, ini mereknya Imperial, ini mereknya Buick, ya. Mereknya Buick, ini mereknya DeSoto. Dan juga ada meja kerjanya Bapak Muhammad Hatta, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Tentara Republik Indonesia pelajar, ya. Nah, pelajar itu juga ikut dulu berperang, ya. Nah, ini namanya pakaian atau koleksi tentara trip, ya. Ada senjatanya memang tidak secanggih mungkin tentara. Senjatanya tentara trip hanya rantai seperti ini, ya. Rantai ini kalau dulu banyaknya rantai sepeda, ya. Ini rantai sepeda. Nah, ini pakaiannya ini masih asli, ya. Ini pakaian tentara trip atau pakaian tempurnya. Pakaian tempurnya seperti ini, ya, pakaian tentara trip. Ini masih asli semuanya, ya. Ada baretnya, ya, di situ bisa lihat ada benderanya tentara trip, seperti itu, ya. Ini semuanya adalah koleksi dari tentara trip. Kapal Renville, ini kapal USS Renville. Memang kapal ini pada saat itu sedang bersandar di Tanjung Priuk 1947.
diadakan perjanjian Renville itu di kapal ini, di geladak kapal ini. Memorabilia ini miliknya dari Abdul Latif. Ya, Abdul Latif siapa? Dia adalah pengerek bendera di rumah Bung Karno. Koleksi peninggalan Jepang. Ketika Jepang berhasil menguasai Batavia, kemudian mereka mengeluarkan uang. Ini uang keluaran Jepang. Ya, yang dikeluarkan oleh Jepang, yang diberlakukan oleh Jepang pada saat itu. Ini ada bahan pakaian orang menengah ke bawah. Ya, orang menengah ke bawah biasanya bahan pakaiannya seperti ini. Ya, namanya kain bagor atau orang sekarang lebih banyak menyebut karung goni. Ya, seperti ini. Ya, ini bahan pakaian orang menengah ke bawah. Ya, dan ini ada pakaian tentara peta. Ada foto di mana di Nagasaki dan Hiroshima itu dibom atom. Ya, tanggal 6 dan 9. Agustus ya, di bom atom di sana. Jepang akhirnya menyerah dengan sekutu. Simbolnya adalah penyerahan samurai Gunto ini. Ya, samurai Gunto ini diserahkan ya kepada sekutu, simbol bahwa Jepang itu telah menyerah dengan sekutu. Ini rapat Rengas Dengklok. Atau ketika Bung Karno diculik oleh pemuda-pemuda Menteng 31 kemudian dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Singkat cerita, Bung Karno dijemput sama Ahmad Subarjo ya dengan Yusuf Kunto ke Rengas Dengklok sampai di Jakarta lagi setengah 12 malam ya. Nah, ini ketika sampai ke Jakarta lagi langsung dibawa ke rumah Laksamana Maeda ya. Nah, ini di sini adalah di rumah Laksamana Maeda. Di sini sudah menunggu, memang ada beberapa golongan tua, golongan muda, anggota PPKI dan lainnya sudah menunggu di sini. Akhirnya Bung Karno dan perwakilan golongan tua masuk ke dalam, golongan muda juga masuk ke dalam. Di sana, di ruang makan rumah Laksamana Maeda, di situ sudah dirumuskan teks proklamasi. Kurang lebih semalaman penuh. Pemuda Menteng 31 sedang mengadakan apel. Memang setiap mau mengadakan acara apapun, setiap mau melakukan rapat apapun, pasti mereka mengadakan upacara di depan sini. Jadi diikuti seluruh pemuda-pemuda, baik itu golongan tua, ada golongan muda juga, golongan tua juga. Ya, pokoknya semua mereka rapat di apel di depan dari gedung ini. Ya. Ini diorama ketika Bung Karno berpidato di lapangan Ikada. Apa Ikada itu? Ikatan Atletik Jakarta ya, atau Ikada. Kenapa Jakarta itu pakai D? Karena memang pada saat itu ejaannya masih pakai DJ ya, Jakarta ya. Begitu. Makanya Ikatan Atletik Jakarta ya, atau Ikada. Sekarang lapangan Monas atau lapangan Gambir. Di sini ada API. Apa itu API? Angkatan Pemuda Indonesia. Pernah juga di gedung ini ya. Kebetulan ketuanya adalah Wikana. Wikana ini adalah salah satu pemuda yang ikut di dalam penculikan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Ya, di sini masih ada ID, ya segala macam. Ini masih ada ya. Nah, ini adalah Laswi. Wanita di zaman penjajahan, di zaman perang, memang pada saat itu tugasnya lebih banyak sebagai juru masak, penjahit pakaian para tentara, terus juga ada sebagai perawat ya. Tapi ada juga yang ikut memegang senjata atau berperang menggunakan senjata seperti ini ya. Laswi, Laskar Wanita Indonesia, ini yang sedang belajar memegang senjata ya untuk berperang. Ada juga ya, tidak hanya menjadi juru masak atau menjadi perawat ataupun menjadi penjahit pakaian ya. Ya, Tandu Jenderal Sudirman, tapi ini mohon maaf ini replikanya karena kita tidak punya aslinya ya. Ada di Yogyakarta sama di Magelang kalau salah aslinya ya. Ini Tandu Jenderal Sudirman. Pak Dirman itu memang dia adalah salah satu jenderal besar. Dia mempunyai pangkat sebagai jenderal besar. Walaupun umur dia memang cukup singkat. Ya, umurnya 34 tahun. Beliau meninggal di umur 34 tahun, lahir tahun 1916, meninggal tahun 1950 karena penyakit tuberkulosa atau TBC ya. Karena dia berjuang atau berperang secara berdiri ya, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar hutan, masuk gunung, keluar gunung ya, ke Gunung Lawu. Makanya karena dia sudah punya penyakit TBC atau tuberkulosa, dia itu makin lama tidak kuat ya, tidak kuat. Tapi dia tetap memutuskan untuk ikut berperang karena padahal Bung Karno sendiri sudah sudah memberikan mandat kepada dia supaya dia tidak usah ikut lagi di dalam perang itu gitu. Dia udah istirahat aja, komandoin aja dari luar atau dari rumah gitu ya, komandoin dari situ aja. Tapi dia tidak mau, dia bilang saya berjuang untuk rakyat, jadi saya harus selalu dengan rakyat. Makanya dia terus ikut walaupun dia masuk hutan, keluar hutan. Keadaan pada saat itu dia sudah sangat parah ya. Akhirnya beliau pun meninggal karena sakit TBC, tuberkulosa ya, yang membuat nama dia besar ketika dia memenangkan peperangan 1 Maret ya, atau perang di Ambarawa ya. Nama dia besar, makanya dia sampai
dikasih gelar jenderal besar ya, walaupun umur dia 34 tahun. Sekarang kita ke mobil sini. Nah, di sini ada 3 mobil yang tadi kita lihat miniaturnya udah ada di dalam ya. Sekarang kita lihat aslinya di sini ya. Ini mobil, ada mobil Rep 1. Rep ini apa? Republik ya, Republik 1. Kalau sekarang sudah menyembah menjadi RI 1 ya. Kalau dulu Republik 1 ya. Ini yang dipakai oleh Bung Karno ya untuk dinas kepresidenan. Mobil ini mereknya atau jenisnya adalah sedan limosin ya. Mereknya adalah Buick ya, ini keluaran GM, General Motor. Dia keluaran General Motor Amerika tahun 1939. Ya, ini tadinya ini merek Departemen Perhubungan Jepang yang diambil dengan sama Bapak Sugiro, kemudian diserahkan kepada Presiden ya oleh Bung Karno. Ini mobil Rep 2 yang dipakai oleh Bung Hatta ya. Ini mereknya De Soto. Ya, De Soto. Ini memang lebih tua dari mobil Bung Karno. Ini mobilnya ini keluaran tahun 1938. Ini pakai Bung Hatta yang diberikan dari pamannya Johan Johor. Ya, untuk menghindari perampasan Jepang dan juga untuk memobilisasi wakil presiden. Bahannya semuanya dari plat baja, makanya mobilnya kuat-kuat. Ya. Ini mobil Imperial. Ya, mobil Imperial ini milik keluarga presiden. Ya, ini juga sama. Bahannya dari plat baja. Ya, mobil ini memang adalah mobil saksi bisu ketika terjadi percobaan pembunuhan terhadap presiden tahun 1957 di Percik, perguruan Cikini, di mana pada saat itu anaknya Bung Karno, Megawati, sekolah di sana. Ya, Bung Karno pada saat itu mengadakan menghadiri acara bajar yang diadakan sekolah anaknya. Tepatnya pada jam 21 atau jam 9 malam dia hadir di sana, dia keliling lihat bajar di situ. Nah, ada seorang pembelot dia melempari 5 granat mencoba membunuh presiden. Nah, tapi presiden pada saat itu berhasil tidak kena ya, tapi yang kena di sini ada ajudannya dan ada beberapa yang murid yang sekolah di sana ya. Kurang lebih yang meninggal itu ada 9 orang, yang luka-luka ada 55 orang ya di sana. Tapi Bung Karno sendiri berhasil lolos dan tidak terbunuh ya. Nah, ini mobil Imperial ya. Ada lagi? Nggak ada? Ya, oke, kalau gitu saya dari museum terima kasih atas kunjungannya ya. Mohon maaf ya kalau mungkin ada yang salah ya, tolong dikoreksi lagi dan diperbaiki lagi ya. Teman-teman, terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang semuanya. Nama saya Dandri Saputra. Kesan saya mengunjungi Museum 45. Museum ini sangat bagus dan barang-barangnya juga sangat lengkap dan turkitnya juga sangat baik dengan kami. Pesan saya semoga barang-barangnya lebih lengkap lagi dan museumnya jauh lebih bagus. Jadi kesan-pesan saya terhadap Museum Juang 45 itu kesannya museumnya bagus, lengkap, guide-nya juga lengkap, ngejelasinnya jelas. Kesannya mungkin guide-nya jangan satu doang, semoga banyak, karena kemarin waktu kesana cuma satu jadi gantian. Terus kurang gede juga, semoga lebih gede lagi. Terus semoga lebih baik lagi ke depannya. Makasih. Ya, mungkin kesan dan pesan dari saya dikit aja Pak ya. Pesannya alhamdulillah museumnya bagus, nggak dijamin Pak ya. Terus pesannya semoga lebih bagus lagi Pak. Makasih. Jadi pengalaman yang saya dapat setelah mengunjungi Museum Juang 45 adalah museumnya itu bagus, bersih, nyaman banget, terus bentuknya unik juga. Terus habis itu lokasinya strategis, gampang dicari. Saya juga dapat banyak ilmu dari guide-nya. Ya, banyak dapat ilmu dari museum itu. Pesan saya adalah tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan dan sejarah Indonesia.